Baik, segera kita sambung dialog dengan pihak kuasa hukum dari pihak Ferdy Sambo, Rasa Mala Aritonang, pengacara Eliezer Ronita Lopesi, dan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Saya ke Pak Gayus Lumbun, tadi disampaikan oleh Rasa Mala Aritonang bahwa keterangan Eliezer terkait dengan keikutsertaan Ferdy Sambo menembak Yosua ini adalah keterangan tunggal begitu, sehingga keterangan tunggal kalau dimaknai sama dengan gugur tidak bisa digunakan begitu untuk menjadi bahan putusan di persidangan. Betulkah begitu, Pak Gayus? Ada Ricky Rizal tuh udah ngomong. Kalau semua keterangan ini berbeda berbeda sekali intinya, maka itu termasuk masalah. Maka kami biasanya memiliki daftar inventarisasi masalah yang kita bahas lagi nanti dikaitkan dengan alat bukti yang lain atau dengan keterangan pihak yang lebih netral ya, yang nanti tentunya ahli dalam hal ini. Nah, atau saksi. Saksi ini banyak, ya ada saksi yang juga tidak melihat sendiri, tapi sekarang sudah menjadi keterangan saksi yang diakui. Oleh karena itu daftar saja oleh majelis biasanya, dan nanti itu menjadikan satu kelompok permasalahan yang berbeda pendapat tadi untuk disandingkan yang lain, dikait-kaitkan yang lain, sehingga apakah ada persesuaian yang mana yang lebih tepat, ditambah dengan ahli, dan tentu saksi yang memang tidak terkait dengan dimensi-dimensi tadi, yang tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan yang ada pada setiap dimensi yang dikemukakan, JPU, terdakwa atau para terdakwa, dan kemudian hakim juga menggunakannya sebagai dasar putusan. Seperti itu. Jadi tidak terlalu rumit sebenarnya, ataupun perbedaan itu biasa saja itu. Oke, tetapi Pak Gayus, kalau kita melihat proses persidangan yang cukup panjang dari 17 Oktober, baru hari ini akhirnya ada pemeriksaan saksi ahli begitu. Setelah sebelumnya saksi fakta, kemudian terdakwa dijadikan saksi, saksi menjadi terdakwa, dan begitu semuanya. Ini apakah memang harus selama ini, Pak Gayus, untuk proses persidangannya? Ya, ada 11 tahapan untuk semua perkara pidana yang secara umum dilakukan ya. Tapi memang ini ketujuh sebenarnya. Ahli itu diminta keterangannya pada tahapan ini. Ya, jadi tidak menyimpang tahapan-tahapannya. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan saksi atau ahli, ya dulu disebut saksi ahli, pada akhirnya disebut sebagai ahli. Nah, ahli ini memberi keterangan tidak cukup. Kalau cuma 6 mungkin perkara yang cukup menarik perhatian masyarakat dan besar ini, dan unsurnya juga orang-orang penting yang berkaitan dengan masyarakat memerlukan lembaga ini, tentunya akan menjadi banyak ya. Kalau kita punya pengalaman di bidang kopi cyanida itu cukup banyak saksinya, itu juga dari luar negeri datangkan juga. Saya berpikir ahli inilah nanti yang akan mengambil peran yang penting dengan keahliannya, dengan netralnya untuk menyampaikan apa yang diketahui secara keahlian. Oke, baik. Dari para saksi ahli nanti inilah yang akan dengan posisi yang netral akan lebih bisa menjadi penengah begitu ya di antara kesaksian-kesaksian telah diberikan oleh para terdakwa, oleh para saksi sebelumnya. Saya ke Pak Rasa Mala. Masih terkait dengan keikutsertaan, ikut tidaknya Ferdy Sambo dalam menembak Yosua, Pak Rasa Mala, bahwa Anda mengatakan klien Anda ini tidak ikut menembak, tetapi kalau kita ingat di tanggal 7 Desember 2022 kemarin, ada di situ statement ketika jaksa penuntut umum menunjukkan seragam, menunjukkan senjata, dianggap ini klien Anda keceplosan mengakui ikut menembak Yosua dan menembak bagian punggungnya. Penegasan dan penekanan seperti apa yang bisa Anda berikan soal hal ini, Pak Rasa Mala? Ya, saya pikir begini, itu kan pembicaraan dialog yang berkerumun ya. Ada beberapa jaksa di depan, kemudian ada penasihat hukum, dan itu ada beberapa jaksa yang memang penuntut umum yang bicara begitu. Dan Pak Ferdy Sambo sendiri itu menjawab beberapa jaksa tersebut. Saya pikir itu misunderstanding saja, kesalahpahaman dalam menangkap informasi yang ada di depan itu. Saya mau klarifikasi begini, karena kita kan berdasarkan pembuktian yang ada di berkas perkara sesuai visum et repertum. Di dalam visum et repertum itu dijelaskan bahwa ada 7 luka tembak masuk ke tubuh korban. Nah, 7 luka tembak masuk itu masuk dari dada bagian depan, kemudian yang pada posisi bagian belakang tubuh korban itu ada pada bagian kepala kiri bawah. Jadi kepala kiri bawah. Sedangkan punggung belakang seperti
dikonfirmasi lewat apa yang dipublikasikan di media, punggung belakang itu tidak ada visum et repertum, luka tembak masuk, luka masuk itu yang dari punggung belakang. Itu sudah jelas di visum et repertum. Artinya keterangan itu tidak mungkin dikonfirmasi pada bukti-bukti hasil pemeriksaan visum et repertum, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang lain selain Richard, ada saksi Ricky Rizal, ada saksi KM yang ada di TKP pada waktu itu menyampaikan bahwa tidak ada Pak Ferdi Sambo melakukan penembakan ke Joshua. Itu sudah jelas untuk dua saksi yang lain. Ini berdasarkan keterangan di pemeriksaan di persidangan ya. Saya kira itu singkatnya, Mas. Makasih. Oke, saya ke Pak Roni terkait dengan bersih-bersih sidik jari Ferdi Sambo begitu ya. Apakah klien Anda ini juga sudah menceritakan secara detail kronologi menurut Anda terkait dengan sequence dari bersih-bersih sidik jari Ferdi Sambo ini yang juga diakui oleh terdakwa Ricky Rizal? Pak Roni? Pak Roni, Anda masih bergabung bersama kami? Baik, kami ada kendala audio. Baik, Pak Roni, bisa mendengar suara kami? Bisa di-unmute Zoom-nya, Pak Roni? Saya jawab ya, bahwa silakan, Pak Roni. Richard Eliezer terbuktikan bahwa dia tidak berdiri sendiri ya terkait fakta-fakta persidangan. Kemarin Ricky Rizal mengakui bahwa ada bersih-bersih sidik jari ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dan disampaikan oleh rekan Samala bahwa saksi yang sampaikan tidak melihat saudara Ferdi Sambo menembak, kita sudah uji ya. Contohnya, buat Maruf, kita menanyakan hasil dari lie detector yang menyampaikan bahwa Anda tidak melihat saudara Ferdi Sambo menembak, apa hasilnya? Dia bilang berbohong. Nah, itu sudah kelihatan kan bahwa sebenarnya dia melihat, tetapi hasil dari lie detectornya disampaikan dia tidak melihat. Jadi hasilnya berbohong. Itu aja ya. Mas Reno, saya siap-siap sidang nih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Roni Talapesi, pengacara Eliezer, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV karena harus segera bersiap-siap menjalani persidangan hari ini. Terima kasih Pak Roni Talapesi. Saya ke Pak Rasamala. Baik, Pak Rasamala, apa upaya dari pihak Anda untuk terus defend begitu ya dari segala pro dan kontra atau segala fakta persidangan yang muncul selama ini? Saya kira kita mengikuti saja sistem dalam hukum acara pidana kita, bahwa nanti tentu setelah jaksa membuktikan, kita ada proses pembuktian, kita menyiapkan juga saksi-saksi dan ahli dari kami, sudah kami sampaikan pada persidangan yang lalu. Kemudian pada bagian akhir tentu kita mendapatkan keterangan dari masing-masing terdakwa, setelah itu ada penuntutan dari jaksa dan kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Itu mekanismenya dan semua akan kita ikuti. Nah, yang kami harapkan dalam persidangan ini sebenarnya hakim dapat bersikap netral, bersikap objektif, begitu imparsial. Nah, persoalannya dalam beberapa persidangan keadaannya menunjukkan hal yang berbeda. Makanya kemudian ada kuasa hukum pada terdakwa yang lain mengajukan keberatan atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh hakim. Kemudian juga soal kesempatan untuk meminta keterangan, porsi waktu untuk meminta keterangan, itu sangat terbatas dari sisi penasihat hukum, dari sisi kami. Padahal kami berulang kali sampaikan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk menggali kebenaran material yang tidak sederhana. Bayangkan pada persidangan yang kemarin kami diberi kesempatan hanya 45 menit untuk dapat meminta keterangan kepada dua orang saksi yang padahal saksi tersebut adalah saksi yang ada di TKP pada waktu itu, ya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Nah, keterbatasan semacam ini sangat mengkhawatirkan bahwa kita tidak bisa menghadirkan kualitas keadilan yang baik dalam proses persidangan ini. Itu jadi catatan penting dan makanya di beberapa waktu yang lalu Pak Arman sempat menyampaikan kita tidak terlalu banyak berharap pada persidangan ini melihat bagaimana dinamika persidangan ini berjalan begitu. Tetapi Pak sekali lagi berarti kami masih tetap dengan kata lain Anda menyamadengannkan hakim yang memimpin persidangan pembunuhan Brigadir Yosua ini, Anda tuding, Anda simpulkan tidak objektif. Saya tidak menuding, saya menyampaikan apa yang kami alami pada persidangan. Makanya tadi saya sampaikan pembatasan waktu, bayangkan 45 menit diminta untuk memeriksa dua orang saksi penting untuk menggali kebenaran material. Saya sangat yakin bahwa kita tidak bisa optimal untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan pertanyaan yang padahal pertanyaan itu justru kami harapkan
hakim misalnya menegur saksi untuk menjawab dengan baik, justru itu tidak dilakukan misalnya. Nah, hal-hal semacam itu yang seharusnya, sekali lagi, ini kan semua diatur di KUHP. Pasal 163 KUHP, jika ada ketidaksesuaian antara berita acara pemeriksaan dengan keterangan di persidangan, maka itu harus ditanyakan, digali, kenapa berbeda, diperingatkan kepada saksi. Jelas ketentuan pasal 163, tetapi kemudian justru itu tidak dilakukan juga. Nah, poinnya adalah, sekali lagi, ini bukan soal bahwa kita mau membela diri atau apa, tetapi kita sedang mau mendudukkan perkara ini secara proporsional, secara imparsial, objektif. Harapannya keadilan yang berkualitas itu bisa dihadirkan, dan sebenarnya hakim harus menunjukkan itu sejak awal sampai dengan nanti putusannya, harusnya tercermin begitu. Itu sebuah harapan yang menurut saya yang lalu sempat kami berikan catatan itu sebenarnya. Baik, saya ke Pak Gayus Lumbun. Pak Gayus Lumbun, kalau Anda menyimak beberapa kali sidang terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini, ya, Anda kalau melihatnya bagaimana? Apakah memang hakim ini sudah berjalan atau bekerja sesuai dengan koridornya, sudah profesional, sudah objektif, atau masih ada catatan menurut Anda, Pak Gayus? Ya, catatan saya tidak hanya pada hakim, CPU, dan penasihat hukum itu memang agresif sekali. Ya, saya tidak bisa menilai agresif yang negatif atau positif, saya tidak bisa menilai itu, tapi memang cukup agresif. Tapi saya ingin menyandingkan kedudukan ahli dengan keadaan yang perlu ditemukan oleh ahli tentang penembakan. Saya akan mengatakan bahwa pasal yang didakwakan secara primer ini adalah pembunuhan berencana, artinya menyabut nyawa orang secara berencana, ya. Nah, kalau dikatakan ada 2 orang yang menembak, 7 tembakan, ini arahnya ya mungkin ahli balistik, ahli forensik yang lebih tahu. Saya akan memberi catatan bahwa yang membunuh itu siapa, itu ahli bisa tahu itu. Jam berapa penembakan itu dan jam berapa yang ditembak itu mati. Karena ini persoalan pembunuhan. Nah, kalau ada tembakan berikutnya, apakah dia menembak setelah menembak jasad atau menembak orang? Ini persoalan. Karena kalau menembak belakangan dan 4 tembakan sebelumnya telah mematikan, ya mematikan kan ya menembak. Yang kemudian itu menembak, kalau itu dikatakan menembak dan terbukti menembak, apakah menembak untuk menjadikan matinya orang? Ini perlu digali untuk mendapatkan kebenaran material. Yang sesungguhnya siapa yang menembak mati ini? Jadi ini ahli lah yang tahu nanti, forensik dan balistik karena ini menyangkut peluru. Siapa yang membunuh orang ini? Apakah penembak pertama atau kalau ada penembak kedua? Ini kalau ada, ya apakah dia menembak orang atau menembak jasad? Ini berbeda kajian untuk mencari kebenaran yang material. Ini pendapat saya. Baik. Kita tahan dulu Pak Gayus Lumbun, kita akan sambung di segmen berikutnya. Sementara untuk pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Pak Rasa Mala Aritonang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Prof. Metro Gayus, TV. terima kasih. Pemirsa, kita harus jeda sejenak. Breaking News Metro TV akan terus berlanjut, tetap bersama kami.